atfi, adapun beberapa huruf ataf asyratun, ada 10. Wahia ialah al waw, huruf wawu, wal fa dan fa, wa thumma dan thumma, wa au dan au, wa am dan am, wa imma dan imma, wa bal dan bal, wa la dan la, walakin dan lakin, wa hatta dan hatta, fi ba'dil mawadi'i, pada sebagian tempat. Fa in atafta biha, jika kamu ingin mengatofkan biha dengan huruf atof, ala marfu'i, ke atas isim yang dibaca marfu', rafa'ta, maka rafa'kanlah siapa kamu. Au ala mansubin, atau isim yang dibaca mansub, nasabta, maka nasabkanlah siapa kamu. Au ala mahfudin, atau isim yang dibaca mahfud, khafatta, maka khafatkanlah siapa kamu. Au ala ma'zumin, atau fi'il yang dibaca ma'zum, jazamta, maka jazamkanlah siapa kamu. Taqulu, sebagai perkataan qala Zaidun wa Amrun. Nah, ini sudah masuk contoh ya. Contohnya qala Zaidun wa Amrun. Qala fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya. Jadi Zaidun dalam bab ini fa'il. Tetapi dia terhadap Amrun itu adalah maftuf ilaih. Ya. Saya ulangi ya. Zaidun pada kata ini, qala Zaidun, Zaidun itu sebagai fa'il, pelaku dari kata qala, telah berkata siapa? Zaid. Yang berkata siapa? Zaid. Nah, wa Amrun dan Amrun, maka Zaidun itu kalau terhadap qala dia sebagai fa'il, tetapi kepada Amrun dia sebagai ma'tuf ilaih. Sedangkan Amrun ma'tuf. Ya, Amrunnya ma'tuf. Nah, ma'tuf apa nih? Dalam ini adalah bicara tentang tanda. Jadi Zaidun itu dia rofa. Kenapa rofa? Karena dia apa? Fa'il. Kemudian Zaidun itu apa? Zaidun isim mufrad, ya. Satu orang Zaid ya. Qala Zaidun wa Amrun, telah berkata siapa Zaid. Nah, kemudian wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Perhatikan, saya telah melihat atau saya melihat Zaidan, Zaid dan Amran. Zaidan itu sebagai apa? Sebagai apa terhadap ra'aitu? Maf'ul bi, ya, sebagai objek. Saya melihat, apa yang dilihat? Zaid yang dilihat. Tetapi Zaidan terhadap Amran adalah ma'tuf ilaih. Ma'tufnya Amran, ma'tuf ilaihnya Zaidan. Sehingga kalau kita lihat bahwa saya melihat Zaid dan Amr, ya. Wa marartu bi Zaidin, saya bertemu dengan Zaid, wa Amrin, Zaidin itu dia dibaca khafat karena ada huruf ba apa itu? Huruf jar, ya, makanya dibaca Zaidin bi Zaidin. Nah, Amrin, Zaidi bi Zaidin ini dia sebagai ma'tuf ilaih, ma'tufnya adalah Amrin, sehingga dia ikut tanda pada Zaid tadi ya. Perhatikan ini dia kasih contoh yang ma'zum ya, yang jazm. Karena Zaid itu pada fi'il kan, huruf kan tidak punya jazm ya. Huruf tidak punya jazm. Jazm itu hanya pada fi'il, maka dia contohnya pada fi'il. Zaidum lam yakum walam yaq'ud. Apa tuh? Zaid tidak duduk, tidak berdiri dan tidak duduk. Nah, ya. Nah, perhatikan. Yang kedua itu dia ikut pada yang pertama ya. Karena yakum itu dia sukun. Karena apa dia sukun? Karena kita ada karena huruf jazm juga ya sebenarnya. Ini lam ini jazm juga huruf sebagai huruf athaf ya. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Oke, perhatikan anak sekalian. Di sini kan ada 10 huruf berapa? Ada 10 huruf athaf ya. Apa itu 10 huruf athaf?
wau, fa, tuma, wa ima, bal, la, lakin, hatta. Hatta itu hanya pada sebagian tempat ya. Nah, coba perhatikan. Jadi nanti insyaallah nanti kita pada pertemuan berikut ya, nanti kita akan bahas faedah dari setiap huruf ya. Dari setiap huruf. Jadi faedahnya huruf waw itu apa, faedahnya huruf fa itu apa, faedah thumma itu apa. Tapi mungkin pada kesempatan ini Ustaz sampaikan beberapa ya. Jadi kalau karena ini dicontohkan waw ya. Jadi waw itu faedahnya itu adalah mutlak jam'i. Jadi dia mengumpulkan sesuatu secara bersamaan. Jadi kalau dibilang contohnya Ja'a Zaidun wa Amrun, maka Zaid dan Amrun itu datangnya bersamaan. Ya, tidak ada jedahnya. Ya, barengan datangnya. Jadi dia mengumpul secara mutlak. Jadi kalau pakai huruf wawu itu berarti ya kayak ini. Qala Zaidun wa Amrun, telah berkata siapa Zaid dan Amr. Jadi Zaid dan Amr berkata sama-sama, bicara bareng. Mungkin vokal grup ya mungkin ya. Nyanyi kan kalau bicara bareng kan nggak ada yang paham kan. Ya, itu sebagai contoh ya. Jadi mungkin mereka nyanyinya jadi sholawat bareng-bareng. Sholatul, jadi berkatanya bareng-bareng. Gitu. Ya. Jadi dia mengumpulkan sesuatu secara mutlak. Adapun fa dan thumma ini untuk tartib sebenarnya, untuk urutan ya, untuk urutan. Tetapi cuma bedanya kalau fa itu jedahnya sebentar, kalau thumma itu jedahnya agak sedikit panjang. Ya. Contoh kalau ja'a Zaidun fa Amrun. Telah datang siapa Zaid, kemudian Amr. Tapi karena pakai fa maka dia artinya jeda antara datang mereka berdua ini tidak terlalu lama, cepat ya, cepat. Jadi mungkin si Amrnya lagi mau masuk kelas, ini lagi baris ya. Ini di situ satu di depan pintu itu ya. Nah, ini baris ini ya. Nah, kalau thumma ada jeda. Jadi kalau pakai thumma itu berarti ada sedikit jeda ya di antara interval datangnya. Kalau Ja'a Zaidun thumma Amrun, berarti Zaid dan Amrun datangnya ada jeda waktu di antara mereka berdua. Ya, yang lebih lama daripada pakai huruf fa tadi. Paham maksudnya ya? Jadi dulu sama menentukan urutan, tetapi kalau pakai fa urutannya jaraknya dekat, kalau pakai thumma jaraknya cukup jauh. Maksudnya ada perbedaan waktu ya dengan menggunakan fa dan thumma itu sendiri. Nanti insyaallah nanti yang lain-lain insyaallah nanti Ustaz bahas ketika kita ngaji seperti Ustaz sampaikan, nanti kan kita akan mempretelin ya. Jadi bagus ini kitab ini kita baca dulu sampai khatam ya. Kita ngerti dulu, oh ternyata ini bisa tentang ini, nanti baru setelah kita hafal, kita sudah ini, baru kita ulang lagi dari awal, kita mempretelin, tapi berarti pakai syarah. Ya, pakai syarah. Oh, ternyata saya hafal tuh begini ya. Tapi ini sebagai pengantar aja supaya nanti antum mengerti, oh iya betul, oh iya benar, gitu ya. Nah, huruf wawu ini di dalam pekerjaan ini yang bekerja sebagai atof berarti mengumpulkan. Tapi memang huruf wawu itu dalam beberapa hal ada macam jenisnya ya. Ada macam jenisnya seperti yang sudah kita ketahui saja di dalam kitab ini saja. Wawu saja ada apa itu? Ada wawu. Bukan wawu yang di dalam kitab ini. Kita kan belum kita bahas ya. Kan sudah sampai di bab atof ini sudah ada berapa wawu yang kita tahu? Ada dua kan? Ada wawu qasam kan? Nah, di awal kan ada wawu qasam, ada wawu atof. Minimal kita sudah paham dua wawu di awal ya di dalam sampai di bab atof ini. Jadi sehingga nanti nanti kita insyaallah akan belajar lagi untuk menjelaskan tentang kitab ini. Sebagian Ustaz nanti kita akan belajar, kemudian nanti kita akan mempretelin gitu ya. Jadi setelah kita sudah khatam, nanti misalkan kita mulai dari bawah al-kalamu misalkan. Al-kalamu itu sebagai apa? Gitu ya. Sebetulnya sebagai apa? Terus kalam dijelaskan itu ada apa kalam? Al-kalamu huwa lafat itu apa lafat? Dalam pengertian bahasa Arab. Lafat itu apa? Setelah lafat terus al-murakabu. Al-murakabu terus itu apa? Kayak gimana maksudnya? Terus itu al-mufid yang memberikan faedah. Kayak apa itu? Ya. Bil wad'i dengan sengaja. Maksudnya bagaimana itu? Memang ada yang tidak sengaja. Nah, itu nanti kita akan mempelajari jadi kita akan menjelaskan dengan nahu yang sudah kita tahu dari sini kan. Nah, ini antum sudah punya dasar nih, sehingga kalau saya bilang ini kenapa dibaca begini, antum bisa jawab. Tapi kalau sekarang belum bisa jawab karena belum khatam kitab ini. Ya kan, saya sudah khatam baru saya tanya, antum bisa jawab kenapa? Ya karena semua kan bisa dikembalikan ke kitab ini. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya kitab ini sudah menjawab.
Ya, karena Ustaz belum tanya sorofnya, ya. Masih tanya nahwunya, masih tanya ujungnya, kenapa ujungnya dibaca begini, ujungnya dibaca begini ya. Masih tanya nahwunya. Nanti insyaallah kita insyaallah sambung lagi besok pagi, Ustaz usahakan sini lagi kita sambung lagi untuk membahas bab ini adalah bab yang kedua, tawabi lil marfu ya. Ini bab yang kedua. Tadi kan kemarin itu adalah na'at ya, sekarang atof. Nanti ada dua lagi, ada taukid sama badal ya. Nanti insyaallah kita akan bahasnya insyaallah besok. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita selalu kemampuan ya untuk bisa membaca pelan-pelan. Kemudian Ustaz harapkan dihafal ya. Dihafal. Boleh ini sampai kita khatam nih, nanti kita ujian dulu. Yang tidak lulus nggak boleh masuk di kelas selanjutnya. Oh, gitu. Ujian dia sampai selesai dulu. Cuma aja kalau Ustaz tanya dia nggak bisa jawab. Kalau sudah hafal kan bisa jawab. Ya kan? Ya minimal punya bayangan kalau sudah hafal itu. Kalau nggak hafal bagaimana mau tanya? Aduh, mau apa ya? Ustaz tanya aja, ada berapa huruf nasab? Apa ya Ustaz? Ya nggak hafal ya bahaya ini. Gitu. Ya. Ada berapa huruf rafa? Enggak ada. Hurufnya saya nggak hafal, bagaimana tempatnya ya, bertempat di mana, gimana mau tahu. Nah, jadi kan dia udah jelasin kan di dalam kitab ini, dia hurufnya apa, bertempat di mana sih, kita bisa melihat kata tuh kita langsung bisa, oh iya benar sih, dia kenapa, oh iya begini, dia langsung gitu ya, langsung otomatis, oh iya benar sih. Nah, makanya saya bilang kalau kita tahu kitab Jurumiyah ini sebenarnya sudah kuat kita untuk mengerti ilmu nahwu, sangat kuat. Ya, tapi nanti memang kalau ingin nambah lagi pemahaman yang lebih luas lagi, kita baca kitab di atasnya. Sebenarnya hanya untuk pemahaman, tapi kalau untuk mengerti nahwu udah cukup. Ya, untuk mengerti nahwu, untuk ini Jurumiyah udah cukup. Nanti kalau kita belajar Ibriti, belajar Alfiyah itu hanya nanti kita semakin ya. Misalkan di Alfiyah itu ada, kalau sini kan hanya ada kalamu, kalau di Alfiyah itu ada kalam, ada qaul ya. Ada 3 itu ya. Jadi kayak apa lagi itu? Oke, saya kira itu. Insyaallah subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.